Cuman yang paling dasar adalah sepatu safe itu dia tidak memberikan fleksibilitas yang terlalu banyak. Ya, dalam artian, ya lu bisa bengkok sana, bengkok sini gitu. Jadi benar-benar ada tahanannya gitu. Jadi penelitian ini bilang bahwa lu baru bisa merasakan efisiensi yang signifikan itu kalau lu udah di atas pace 430. Ketemu yang licin, traction yang gak bagus, lari kenceng, kepleset, cedera akut. Terus misalnya pas dicek, kok dengkul gue sakit sih? Terus akhirnya CT scan, meniskusnya robek. Kan gak lucu gitu. Welcome to Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboard bersama gue, Danar Kalingga. Dan juga hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama dokter yang suka black sepatu Dokter Jason, apa kabar? Baik. Wah, gimana kabar Danar? Baik juga, aku biasa kalau ngelihat Dokter Jason tuh kontennya suka ngebahas sepatu dan segala macam. Tapi sebelum kita kesana, aku pengen bahas backgroundnya dulu kali ya. Ini Dokter Jason, titlenya ada di depan dokter. Itu dokter apa sebenarnya? Dokter pada umumnya. Dulu apa ngambilnya? Dokter apa? Dulu dokter umum, terus gue lanjut lagi spesialisasi research di bidang sports medicine. Khusus sports medicine Khusus sports medicine. Oke, emang suka di bidang sports medicine? Emang sports? Emang dari dulu. Oke. Gue sendiri lari tuh udah dari 2013. 13 tahun yang lalu. Jadi itu dulu udah konsisten aja dikerjain terus sampai akhirnya waktu sekolah dokter tuh sempet on off. Karena kan sibuk ya. Waktu kuliah. Nah terus tapi masih tetap disempetin tuh lari terus pokoknya harus ada kegiatan lah. Kemudian pandemi gak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi waktu pandemi selesai tahun 2022 lah akhirnya mulai lari lagi. Akhirnya rediscover juga kayak profesi ini bisa dikaitin nih sama hobi gue. Ya udah fokuslah di situ, ambil spesialisasi di situ. Terus akhirnya sempet kerja di Melbourne buat ngurusin research di bidang gait biomechanics. Oh wow. Bagian apa tadi? Jadi itu tuh ilmu tentang jalan dan lari. Oh, khusus di situ. Tetap harus ada larinya ya? Tetap dong. Kan gait kan gerakan gitu. Iya. Jadi dulu gue sampai ngerjain research di situ. Tapi berarti emang sports yang ditekunin dari dulu adalah lari atau sempat nyobain olahraga lain juga? Dulu gue main volley, cuma memang nggak pernah sekonsisten lari. Jadi lari itu paling konsisten dan paling lama lah journey-nya. Mungkin volley dulu kalau SMA udah selesai kan. Cuman kalau lari itu masih diterusin sampai sekarang gitu. Dan itu bisa continuous gerakinnya. Apa sih yang buat lu suka sama lari, Dok? Lari ya, itu a bit kompleks sih. Tapi menurut gue lari udah di tahap gue menganggap lari itu sebagai meditasi. Jadi udah ke spiritual journey, bukan cuman ngurusin gue mau bugar, gue mau sehat, gue mau perform lebih baik, tapi gue merasa gue tenang dengan gue lari. Udah gitu. Bagian dari lu udah menganggap lari itu sebagai bagian dari holistic experience ya. Jadi gak cuma kayak sports untuk ngurusin badan, untuk lebih bugar segala macam dari itu ya. Udah melewati itulah istilahnya dengan asam garam yang pengalaman lari yang udah pernah jatuh, bangun, cedera dan lain sebagainya, sampai di titik ya udah gue menganggap lari ini ya sebagai coping mechanism, sebagai escape dalam tanda kutip, sebagai journey untuk ya mental health, buat spiritual journey juga, buat meditasi, nenangin diri, nyari inspirasi dan sebagainya. Udah lebih ke arah sana dibandingin maintain physical fitness. Ya itu juga salah satu tujuan lari sih memang, cuman gue tidak memfokuskan di situ. Oke, tapi kan lu kalau lari sendiri udah veteran banget, 2013 ya. Udah berarti tahun ini 13 tahun 13 tahun. Larinya ya. Kan lu berarti mengalami dong, lari awalnya benar-benar ya gak ngerti apa-apa, lari-lari aja gitu ya. Sampai lu akhirnya mengambil sports medicine. Lu fokus di sana. Apa perubahan yang paling kerasa tuh setelah lu mempelajari lebih detail? Dulu waktu gue ngerjain hobi lari itu mungkin sekitar 3 atau 4 tahun pertama, ya udah gue lari-lari aja, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa referensi. Yang penting gue lari. Nah hasilnya adalah tiap kali lari zona 4, zona 5. Bablas tuh heart rate tuh. Gak peduli, gak ngerti gitu. Terus karena gak ngerti, bener-bener gak ngerti gitu. Dan dulu yang namanya konsep mileage, nabung mileage,
training block dan lain sebagainya, training regimen ya kita bilangnya. Itu nggak ada. Jadi ya udah gue lari sesuka gue merasa larinya udah puas karena gue capek. Iya, bukan gara-gara kayak wah gue hari ini interval berapa atau threshold berapa kilo nggak ada ya, capek gak aja ada. Jadi gue dulu udah cukup ya. Gue merasa cukup ketika gue capek. Alhasil apalagi zaman-zaman itu kan zaman sekolah sama zaman kuliah ya. Ya variatif akhirnya mileage-nya, kadang bisa lari 3 kilo aja udah capek, kadang sampai 24, 27 juga belum capek gitu. Jadi variatif, gak ada kontrolnya, gak tahu lari yang bener gimana. Zaman itu sepatu juga masih ceper-ceper, zamannya lightweight tuh, Nike Free dan kawan-kawan. Jadi tahun udah lama banget tuh. Udah cedera, burnout, cederanya bolak-balik, pindah-pindah ya. Jadi abis selesai yang di sini, ntar cedera lagi di situ gitu. Sampai akhirnya balik ke kuliah lagi, belajar. Terus juga memperdalam ilmu olahraga, akhirnya tahu, oh selama ini yang gue lakuin salah. Dan gue yakin dan gue merasa orang-orang yang lain mungkin yang belum punya pengalaman atau pengetahuan di situ, mungkin juga kejebur di lubang yang sama gue dulu. Oh, jadi ternyata lo menyadari kayak lari itu lebih dari itu ya, banyak hal yang harus diketahui dulu. Ya tekniknya, formnya, training regimennya, dan sepatunya juga ya. Yes, of course. Itu gimana akhirnya lo kayak bener-bener sampai sekarang kan lo ya udah fokus bener-bener ke sepatunya. Emang sepenting apa sih itu buat performa lari? Sepatu tuh ibarat gini. Kita ambil contoh bangun rumah deh. Ya kita ambil contoh bangun rumah. Rumah itu kan ada pondasinya, ada batu batanya, ada isiannya. Ya toh. Sepatu kita tuh ibarat pondasinya buat seluruh badan kita. Kalau pondasinya nggak bagus, sepatu yang kita pakai salah atau nggak cocok dengan karakter kita, ya itu efek ke atasnya tuh akan nanti makin lama makin ngaco. Gitu. Jadi sepatu ya penting banget, dan alangkah baiknya kita tahu, oh gue cocoknya pakai sepatu ini, sepatu itu, supaya kita akhirnya bisa optimize kita punya hobi, terutama di bidang lari ya. Gitu. Jadi emang bener-bener sengaruh itu pondasi awalnya dulu ya. Betul. Jadi lu bisa lebih advance atau lebih berperforma baik di lari kalau sepatu lu juga memang mendukung. Oh, oke. Karena emang kalau misalnya salah sepatu, salah emang ya sportswear dan lain-lain, itu bisa berpotensi cedera juga sebenarnya. Ya, itu pasti nyambung juga sama running form, terus juga anatomi, nyambung lagi sama lu trainingnya kuat apa enggak, itu semua berkaitan lah gitu. It's a chain of reaction gitu. Kita nggak bisa ya udah cuman fokusin sama sepatu. Tapi running form, strength muscle kita, strength joint kita ya, berarti kan tulang, ligamen, tendon semua yang berkaitan sama jaringan tubuh kita juga mesti sama-sama ready dan kuat gitu. Karena balik lagi, running is a high impact sport. It's a very high impact sport. Benar. Kita mungkin nganggap modalitas lari itu ya udah, yang penting gue dari jalan, gue lari, gue jalan lebih cepat tuh, jadi sama dengan lari gitu. Tapi kan enggak sebenarnya. Lari kan kita udah gerakannya berat, powernya gede, kita ulang beribu-ribu kali, beribu-ribu langkah. Jadi itu high impact, dan kalau kita bandingin lagi ke faktor-faktor apa yang bisa ngedukung kita perform baik di lari, ya salah satunya sepatu gitu. Karena lu bayangin aja, kita lari, misalkan kita lari 10 kilo deh. Gitu. 10 kilo mungkin sekitar 10-11 ribu langkah. Lu bayangin 11 ribu kali kaki harus napak di tanah. Ngasih power sedemikian rupa besarnya. Kalau lu gak punya sepatu atau supporting komponen yang bagus, hancur kaki lu. Oh, karena emang ya bener ya, berapa kali langkah kaki lo step di situ, lo kayak spend a lot of time untuk sepatu lo napak ke tanah. Dan kalau salah milih ya bisa ya bikin cedera dan lain-lain gitu ya. Dan lo juga sempat bilang nih untuk milih perlengkapan lari ada urutannya, yaitu safety dulu, comfort, baru performance. Betul. Bener ya. Tapi ternyata banyak sebenarnya kayak orang yang bahkan nggak ya ngindahin hal itu. Orang banyak yang kayak ya udah mungkin asal hype-nya dan segala macam. Tapi kenapa? Kayak menurut lo urutannya adalah 3 itu dulu, safety, comfort, baru performance. Ya, kita pakai piramid kan istilahnya, pondasinya tuh harus safety dulu.
Kenapa sih safety? Ya satu, kita nggak mau kaki kita tiba-tiba sengklek, ya kan? Atau tiba-tiba tulangnya patah. Ya pasti. Gara-gara kita ngerjain olahraga lari gitu. Jadi kita pastiin ini sepatu ya memang safe. Safe gitu. itu berarti kayak gimana tuh? Sepatu kayak gimana yang safe? Sepatu safe itu ya macam-macam sih sebenarnya faktornya ya. Cuman yang paling dasar adalah sepatu safe itu dia tidak memberikan fleksibilitas yang terlalu banyak. Ya, dalam artian, ya lu bisa bengkok sana, bengkok sini gitu. Jadi benar-benar ada tahanannya. Itu contoh salah satu Safety ya. safety measurements yang dikeluarin dalam satu sepatu gitu. Oke. Nah kita fokus ke situ dulu. Bisa nggak sepatu ini ngasih rasa aman waktu kita lari? Ada nggak fitur-fiturnya yang bantu kita buat ya ini bikin lari kita lebih terkontrol, lebih aman, lebih terhindar dari cedera-cedera yang sebenarnya nggak perlu. Iya. Gitu. Itu Yang safety. pertama ya, safety dulu. Terus naik lagi ke comfort. Comfort dulu malahan. Comfort ini dulu. aku penasaran nih kayak kenapa comfort dulu baru performance. Comfort dulu, kenapa? Logikanya sederhana. Lu comfort, lu merasa comfortable. Lu merasa nyaman dengan sepatu itu. Lu bisa lari lebih jauh. Udah sesimpel itu aja. Gitu. Lu udah dapet nih piramid safety-nya. Udah masuk, udah ke checklist semua. Dan udah QC oke, udah lewat. Sekarang lu fokus di comfort. Ketika sepatu lu ngasih lu comfort yang oke, maka lu akan betah pakai sepatu itu lama-lama. Ya toh? Kalau lu betah pakai sepatu itu lama-lama, maka lu bisa go for the distance karena lu nggak merasa gua harus mentok nih, gua hit the wall nih sampai di sini karena gua nggak nyaman dengan sepatu gua. Oke. Jadi lu bisa push sampai maksimal gitu karena lu udah menjaga si comfortnya itu, faktor comfort tadi. Faktor comfort ini berarti ini tergantung masing-masing orangnya. Apa Ini gimana? Comfort itu ada yang objektif, ada yang subjektif. Oke. Jadi yang objektif itu contohnya kalau sepatu keras dibandingin sama sepatu yang cushion, udah pasti lebih comfortable yang cushion. Benar. Nah, tapi ada juga yang relatif. Contoh, misalnya softness levelnya sekian. Terus kita bandingin sepatu A, sepatu B, sepatu C gitu. Tiga-tiganya sama-sama soft. Tapi mana sih yang paling cocok sama kita? Nah itu udah subjektif jatuhnya. Jadi kita nggak mungkin kita menganggap tiga-tiganya oke gitu. Mungkin ada satu yang benar-benar memang jodohnya kita. Dan itu yang jadi comfort levelnya kita. Dan mungkin buat orang lain yang itu nggak comfortable, nggak enak gitu. Misalnya terlalu soft atau misalnya terlalu wobbly, berat gitu. Tapi kan buat si orang yang tadi itu comfortnya dia gitu. Jadi itu yang membuat dia tuh juga subjektif. Jadi ya sebenarnya ada beberapa faktor juga yang dihitung dalam si comfortnya ini. Betul. Baru udah dari situ ke piramid yang terakhir nih. Iya, baru lu masuk ke performance. Bisa nggak nih sepatu nambah performa gua? Misalnya, gua butuh fitur nih tambahan nih, namanya responsiveness atau bahasa anak bengkelnya resilience. Nah, gue butuh sepatu yang bisa ngasih gue bounce lebih. Itu kan udah preferensi gimana caranya gue ningkatin performa lebih tinggi lagi. Gue butuh bounce lebih nih, biar gue daya dorongnya lebih kuat lagi, lebih gede lagi. Gue bisa melangkah lebih jauh lagi gitu. Atau misalnya gue butuh plat karbon karena gue merasa bounciness ini nggak cukup nih. Gue butuh daya dorong yang lebih besar lagi. Gue carilah tuh plat karbon yang memang cocok sama gue. Nah, itu tuh ya proses yang bisa dibilang back and forth, trial and error. Tapi alangkah baiknya kalau itu ada guidance-nya gitu. Jadi baiknya sebenarnya kalau menurut dokter sendiri adalah diikutin yang pertama safety, comfort, dan baru terakhir performance ya. Sesuai dengan yang kita pengen tuju gitu. Betul. Oke, tapi kalau sekarang kan kita banyak lihat juga nih dok kayak orang ngasal ya udah. Kayak gue pengen performance gue lebih tinggi duluan. Kayak emang gue ngejarnya waktu gue lebih kenceng di 5K, 10K berapa. Dia kayak ngeliat terus kayak pakai carbon plated shoes langsung. Tapi sebenarnya gak terlalu nyaman apa gimana. Tapi ngincer itu sebenarnya jadinya salah apa enggak? Lebih ke prematur sih. Jadi bahasanya kita bilangnya itu gak salah. Itu gak salah. Tapi akan menjadi salah kalau itu kecepatan. Terus gue sering bilang di kalau misalnya ngobrol gitu ya sama teman-teman pelari ya, gue sering bilang gini, you're doing too fast too soon. Jadi lu kecepetan dan terlalu cepet.
lu kecepatan untuk waktu yang terlalu cepat. You're going too fast too soon. You're going too much too soon. Too soon-nya ini menjadi kunci. Sebenarnya manusia bisa aja kalau mau ditanya, bisa gak sih manusia lari maraton? Bisa. Tapi apakah bisa secepat itu? Enggak. Ada prosesnya Ada dulu. prosesnya, trust the process gitu loh. Nah, teman-teman lari kita, komunitas-komunitas lari kita dan orang-orang yang ada di situ itu sering kemakan informasi, apalagi zaman sekarang informasi kan fast moving banget ya. Yes, Nggak cuma banyak FMCG banget doang, ya. tapi sekarang information juga ada fast moving nih. Semua fast moving. Semua fast moving gitu. Nah, fast moving information ini yang kita nggak filter dan istilahnya bikin riak lah di kepala kita. Itu tuh jadi bikin kita FOMO. Kita ada bener FOMO tuh fear of missing out. Jadi kita tuh merasa, aduh gue harusnya bisa begini nih. Gue lihat dia, si orang ini dia bisa nih ngerjain misalnya maraton setahun 5 kali, 6 kali, 7 kali. Masa sih gue gak bisa? Itu yang bahaya. Sehingga waktu kita ngelihat kita punya objektif ke situ, dia udah lupa tuh prosesnya yang harus dilewatin. Dia lupa dia asalnya dari mana. Dia lupa base fitnessnya kayak gimana. Ya udah main dihajar aja, kaki belum kuat, nggak pernah kenal yang namanya strength training, running drillnya nggak cukup, endurance-nya belum dilatih, distance-nya belum pernah ngehajar, let's say misalnya kilometer yang dicukupkan untuk masuk ke training block-nya. Terus dia tiba-tiba mau maraton, itu yang bahaya. Nah itu kenapa gue sering ketemu sama orang-orang di komunitas juga. Gue bisa lari segini, wah bangganya gitu. Dengan bangganya gue bisa lari, misalnya let's say 30 kilo hari ini. Man, you're doing too fast too soon gitu. Jadi ya semua harus diikutin, ada prosesnya. Tapi itu sih yang emang susah ya, sabar di tengah gempuran informasi. Dan kayak orang-orang kayak ngeliatin pace-nya, ngeliatin mileage-nya yang gede banget, yang banyak banget. Kayak kita tuh jadi, wah gue pengen nih langsung kayak gini gitu kan. Padahal dia gak ngeliat si orang ini prosesnya berapa lama. Betul, segala macam. betul. Tapi kalau kita ngeliat nih ya carbon plated shoes, kita balik lagi ya. Sama sepatu berplat karbon. Kan itu emang untuk bikin lebih cepat ya. Nah tapi berarti di titik apa kalau kita udah sampai proses yang mana nih? Sampai akhirnya kalau menurut dokter boleh nih ya udah pakai sepatu ini. Yang ini gak doing too much, too fast, too soon. I see. Kalau kayak gitu sebenarnya ada satu riset yang dia tuh coba mau explore. Sebenarnya ini produk-produk sepatu karbon yang udah beredar itu tuh enaknya dipakai di pace berapa sih? Kita tuh patokannya pakai pace. Kenapa pakai pace? Karena itu objektif, itu numerical. Itu kan data dari seberapa cepat kita lari kan. Itu bisa speed dilihat kan. ya jelas. Itu bisa dilihat dan bisa diukur dengan jelas. Nah jadi patokannya adalah dia pengen tahu pace berapa sih orang baru mulai terasa efektif. Nah jadi di penelitian ini tuh dia coba, oke, pakai sepatu karbon ini, terus lu coba deh lari dari berbagai macam pace gitu. Terus juga dites ke beberapa pelari yang punya base fitness yang beda-beda. Jadi ada yang baru beginner, baru mulai lari, ada yang udah intermediate, dia udah lari udah cukup lama, tapi secara performance dia bukan yang paling oke. Ada juga yang top level udah atlet. Tiga-tiganya dites, dilihat. Tiga-tiganya punya pace yang berbeda kan. Nah, baru ketahuan bahwa ini tuh berfungsi atau efektif ya dalam tanda kutip. Fiturnya tuh efektif di range pace yang kecil banget gitu. Jadi penelitian ini bilang bahwa lu baru bisa merasakan efisiensi yang signifikan itu kalau lu udah di atas pace 430. Itu baru terasa signifikan dan efek dari carbon plated shoes ini kerasa banget ya. Itu pun masih subjektif, tiap-tiap orang beda-beda. Itu ngaruh lagi, berat badan lu ngaruh. Benar. Lu punya stride length ngaruh. Itu lu punya cara napak yang ngaruh, foot strike yang ngaruh. Jadi angka misalnya kita anggaplah angka hypothetical gitu ya. Let's say 3% deh. Itu dapat dari mana? Itu masih bisa berubah-berubah tuh. Angka 3% itu. Nah, terus kita cek lagi nih di populasi yang lain. Dia lari sekitar pace 630 sampai 6. Ternyata efeknya cuma 0, sekian persen. Nggak besar. Di pace tertentu bahkan bisa sampai minus.
Jadi Malah artinya lebih buruk. lebih buruk gitu. Jadi ada range-nya. Ini tuh sepatu efektif pemakaian di mana. Itu kenapa kalau kita di pengelompokan produk-produk sepatu suka ada yang istilahnya recovery, max cushion, ada istilah daily trainer, ada istilah speed, ada istilah race. Nah, itu tuh semua dikategorisasikan sesuai sama fungsinya dia. Tapi lebih dasarnya lagi, dia dikategorisasikan berdasarkan pace. Ini cocoknya buat pace segini nih. Efektifnya buat di sini. Cara-cara paling gampang untuk kita identifikasi sepatu yang mana yang cocok ya. Kayak udah berdasarkan pace aja gitu. Salah satu faktor. Oke. Itu salah satu faktor. Jadi kalau mau dibilang, rekomendasi sepatu mungkin yang paling cocok, kita bisa lihatnya dari pace gak cukup. Enggak. Itu ada sekian banyak faktor yang kita mesti gali lagi lebih dalam, dan itu sangat personalized. Cuman memang tahu effectiveness si sepatu ini based on pace itu udah ngebantu satu langkah kita lebih clear gitu. Misalnya kita kan bisa lihat kan performa lari kita gimana sih, fitness level kita gimana sih. Kita biasa lari mileage-nya mostly spending di pace berapa sih. Itu kan udah membantu banget kita nentuin. Kita cocoknya pakai sepatu yang modelnya gini nih, recovery misalnya gitu. Atau misalnya daily, tapi daily kan banyak jenis tuh. Nah, daily ini misalnya kita cocoknya yang agak responsif. Karena kita secara daily kalau long run, larinya mungkin di pace 6:10 atau 6 gitu. Kayaknya kalau pakai yang ini nggak ada energinya deh. Kayaknya istilahnya kurang gacor gitu. Jadi kita pakainya yang, kita pakai yang ini deh, jenis yang ini gitu. Jadi by pace itu satu langkah. Tapi banyak faktor-faktor lain yang harus di take into account juga untuk milih sepatu itu ya. Betul. Tapi kalau misalnya nih, we're talking about beginner, amateur recreational runner yang emang mau memilih sepatu yang pasti dia kayak, kan kebanyakan orang, apalagi sekarang lagi running hype-nya tinggi banget dan nggak mungkin langsung sepatunya banyak ya. Apa dulu sepatu yang kayak gimana dulu yang perlu kita beli? Kayak mulai dari mana, terus gimana cara milihnya? Tipsnya gimana nih dok? Nah kalau gue biasa lihatnya dia backgroundnya apa dulu. Jadi ini penting. Mungkin orang terkesan, lu selektif banget, lu subjektif banget gitu. Menurut gue penting karena dengan lu tahu background lu apa, lu udah bisa memposisikan lu tuh di mana sih dalam in terms of performance ya, in terms of running performance gitu. Lo harus bedakan antara ini dua orang yang baru sama-sama mulai lari, tapi dia punya latar belakang yang beda. Yang satu sedenter, yang satu cuma kerja duduk-duduk goler-goleran di sofa, yang satu mantan atlet basket. Oh iya pasti beda. Beda toh? Iya beda, walaupun dulunya sama-sama baru mulai lari. Sama-sama baru mulai lari. Iya benar. Starting point mereka beda dan itu kita mesti sadarin gitu. Si orang ini dengan orang ini starting pointnya beda, maka sepatunya beda. Jadi gue biasa nanya di situ dulu. Lu dasarnya apa sih? Lu backgroundnya apa sih? Gitu. Even though mereka sama-sama beginner runners. Akhirnya selection saya beda. Si orang yang tadi yang sedenter, gue mungkin gak akan rekomendasin pakai sepatu yang terlalu responsif. Gitu. Atau terlalu stiff. Atau mungkin udah pakai ada pelatnya gitu. Mungkin gak rekomendasiin di situ, tapi gue lebih ke lu coba deh build up the hobby, build up the lifestyle dengan lu bisa continuous dulu aja, konsisten dulu aja gitu di lari. Misalnya run walk atau lari cuma 3 kilo, 4 kilo, kan lu gak butuh sepatu yang advance amat gitu untuk memulai olahraga itu. Any shoes can do. Jadi ya gue akan kasih dia rekomendasinya beda. Yang mungkin juga lebih affordable, lebih punya sisi comfort yang lebih tinggi gitu. Berarti apa nih dok rekomendasinya kalau untuk yang kita kategori yang pertama nih, orang yang emang backgroundnya nggak olahraga, baru benar-benar mau mulai lari atau olahraganya dikit banget gitu, ada nggak beberapa rekomendasi sepatunya? Kalau yang kayak gitu, gue biasanya suka nanya, lu di rak lu ada sepatu apa? Gue mulai dari situ dulu. Jadi dari yang emang kita punya dulu ya? Dari yang emang kita punya dulu. Kalau ada dia punya produk yang ternyata emang oke, gue gak suruh dia beli. Gue suruh dia pakai sepatu yang mana, ada aja. Lu lari aja dulu pakai itu. Ntar kalau lu udah memang bisa komit, lu memang udah suka dengan olahraga larinya, baru kita cari sepatu yang nyaman buat lu. Tapi kalau dia belum ada, gue akan tanya, lu mau sepatu yang kayak gimana nih? Gue kasih lu beberapa opsi deh, ini gitu.
Nanti dia akan coba sortir, dia lihat lagi di market mana yang cocok sama dia. Seenggaknya gue udah bantu narrow down dulu nih. Nah, biasanya gue kalau rekomenin kayak gitu, gue pilih sepatu recovery sama daily trainer. Oke. Kenapa recovery sama daily trainer? Ya karena dua-duanya masih hybrid sebenarnya. Lu pakai lari enak. Lu pakai jalan juga masih oke. Karena mereka itu banyak ya run walk itu tadi. Run walknya itu banyak gitu. Dan larinya itu bisa dibilang lu shifting ke walkingnya gampang. Oh. Karena perbedaan loadnya, perbedaan gate-nya belum setinggi itu. Oh. Gitu. Jadi gue akan rekomendasiin cari yang recovery atau yang daily aja. Yang, ada gak spesifik sepatunya yang mana? Kita mention kan nih brandnya nih. Wow, mention aja. Okay. Kayak contohnya, gue mungkin akan rekomendasiin kalau orang yang baru mulai pakai either New Balance 1080, Hoka Clifton atau Bondi. Kalau dia flat foot, gue rekomendasiin pakai Brooks Adrenaline atau Asics Jalkayano. Ya simple-simple aja gitu. Yang real produknya ya udah simple, enak, dan lu bisa pakai lari dan lu nggak komplain. Lu pakai lari enak, lu pakai jalan juga enak. Lu pakai jalan juga masih enak gitu. Tapi akan berbeda kalau gue rekomend si mantan atlet basket ini nih. Gitu. Karena dia kan performa sudah oke. Dia larinya kenceng. Udah terbiasa. Fitnessnya udah bagus. Gue mau masuk lari nih. Ya gue akan rekomendasinya beda. Pertama gue suruh dia strength training, of course. Karena strength training basket dengan lari beda. Tapi yang kedua, waktu dia masuk ke running, mungkin gue akan cariin daily trainer yang lebih responsif. Atau bahkan kalau dia udah punya modal, coba dulu aja super trainer yang all rounder, yang bisa dipakai kemana-mana. Oke. Gitu. Apa tuh beberapa? Nah kalau misalnya daily trainer agak responsif, contoh mungkin Asics Nova Blast. Hoka Mach. Bisa Mach 6, Mach 7, tergantung serinya apalah, tergantung nanya tahun berapa dia. Tergantung budget juga ya. Atau misalnya dia udah mau yang sampai di level super trainer. Oke, super trainer, Asics Super Blast, Saucony Azura. Atau misalnya dia suka yang agak empuk, misalnya Nike Vomero Plus. Bisa aja gitu. Jadi optionnya itu akan beda-beda. Dan kita sesuaikan sama fitness base level mereka. Dan tapi dicocokin dengan kategori yang tadi juga ya, safety, comfort. Ya, balik lagi ya. Nah, biasanya gue akan screening lagi. Gue akan mulai dulu dari safety. Masalah apa sih safety yang mungkin paling concerning dan orang-orang tuh jarang tahu. Nah, kalau di kalangan pelari itu biasanya dia nggak tahu kalau dia flat foot. Biasanya realize-nya udah telat. Jadi udah keburu cedera dulu, pelantarnya sakit. Pas dilihat, oh iya ya gue flat foot ya. Gue gak punya arch ya. Nah, dari situ gue udah screening dulu. Oh gue sadar nih ini safety hazard nih. Ini kalau misalnya dia salah pakai sepatu bisa fatal nih. Bisa gak continue larinya. Bisa cedera gitu. Itu yang gue screening dulu. Karena sepatu orang flat foot dengan sepatu orang biasa yang punya arch atau high arch, pilihannya beda. Dan yang flat foot jauh lebih terbatas dibandingin yang ada arch. Pernah gak dok kayak gitu? Gara-gara salah pilih sepatu jadi cedera? Kalau dari pengalaman? Pernah sih? Gua sendiri pernah. Gua sendiri pernah mengalaminya. Orang-orang lain yang mungkin di komunitas lari, yang sering konsul sama gua, itu juga ada yang pernah. Karena salah sepatu. Jadi emang itu tuh satu hal yang sangat harus diperhatikan ya kalau mau mulai lari ya. Bagusnya udah ketahuan dulu di awal. Oh gue punya masalah ini nih. Jadi gak perlu sampai di level udah ngalamin cederanya dulu gitu baru. Gak perlu sampai ada cederanya. Kalau bisa dihindarin di awal. Tapi itulah yang susah dok sebenarnya. Nah iya. Yang kayak banyak orang kayak wah ini katanya bagus langsung beli ya. Lagi hype ini warnanya cakep beli ini ya. Nah itu kalau kita ngomongin lagi ya, balik lagi nih informasi deres banget di medsos. Ya, semua orang ngomongin gue mau colorway yang ini, gue perlu nih sepatunya apa. Gue pokoknya suka banget nih desainnya oke nih. Terus hype dipakai sama orang-orang. Gue mau kasih contohnya dah. Tahun lalu kita kemakan gorengan yang namanya FOSL. Sampai tahun sekarang masih. Colorway-nya keluar banyak banget. Ya kan? Bentar lagi bahkan event-event kita ada colorway khusus dari si FOSL. Bayangin gak tuh? Itu tuh akhirnya karena tren tadi, karena hype tadi, orang gak mau lagi lihat yang lain. Yang lainnya tuh akhirnya pondasinya rapuh. Karena dia gak mikirin safety-nya, dia gak mikirin comfort-nya, bahkan dia gak mikirin performance-nya. Yang penting gue keren. Ya udah, kebelilah tuh
si sepatu hype itu tiap tahun pasti ganti-ganti. Kebetulan yang paling deket dari kita sekarang FOSL. Kebelilah tuh FOSL, dia pakai, dia komplain. Padahal salah dia sendiri, kenapa nggak ya ngelihat dari fitur-fitur safety, comfort dan lain-lainnya itu ya? Iya, harusnya kan di screening dulu di awal. Gua butuhnya apa sih? Iya. Instead, wah warnanya bagus banget. Ya udahlah, gue bungkus lah satu lah gitu. Oh. Akhirnya nggak continuous. Sepatunya cuma di rak sepatu. Dipakai cuman kalau ada event doang, biar keren. Tapi biar dalam hati story cakep ya. Padahal dalam hati, meringis, kaki gue sakit, aduh. Ya, nggak ada yang tahu kan. Berarti bisa dibilang nggak ada salah sepatu ya, tapi adanya salah milih sepatu. Ya, salah milih. Ya. Salah milih sepatu itu tuh. Berarti ada. Penting banget ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin nih sepatu, ya pemula gitu kan. Kan biasanya orang kayak sekali sepatu ya udah, dia kayak punya satu aja. Ya. Untuk yang baru mulai lari. Nah, sampai berapa atau kapan sepatu ini harus dipakai dan harus di-retire? In terms of retiring sepatu, kembali lagi, ini gue ada consider budget ya. Faktor ekonomis berpengaruh banget nih. Karena kalau dia faktor ekonomisnya mungkin ada keleluasaan buat nambah sepatu, dia bisa nerapin yang namanya rotasi sepatu. Jadi dia bisa punya sepatu lari lebih dari satu untuk fungsi yang beda-beda. Oke. Nah kalau dia punya keleluasan itu, sepatu tuh akan lebih durable karena akumulasi mileage-nya bisa kita tekan kan. Misalnya dia punya sepatu A sama sepatu B. Sepatu A dia pakai untuk daily sama long run. Sepatu B dia khusus pakai buat speed. Mungkin si sepatu A ini akan cepat habis karena mileage-nya lebih tinggi. Tapi sepatu dia yang buat speed akan tahan lama. Jadi nanti pergantiannya akan sesuai sama kebutuhannya dia, sesuai dengan mileage-nya dia. Saat misalnya sepatu B belum ganti, gue perlu ganti sepatu A, ya gantilah. Dan lu masih punya dua sepatu yang sama-sama bagus. Gitu. Tapi kalau lu punya concern di budget, itu yang susah. Jadi sepatu itu rata-rata kalau dia foamnya EVA dan teman-temannya, EVA, OBC, TPU, and PU kayaknya udah gak ada deh, poliuretan. Jadi beberapa foam dasar ya, dasar sepatu yang dimasukin ke midsole kita ini, yang sekarang banyak di daily trainer, itu tuh durability-nya antara 500 sampai 700 kilo. Itu rata-rata ya, rata-rata aja. Itu beda lagi. Nanti tiap jenis sepatu beda. Tergantung dia outsole-nya gimana, tergantung dia karakter foamnya gimana, tergantung lu makainya gimana. Nah itu ngaruh tuh. Ada fluktuasinya, tapi rata-ratanya sekitar 500 sampai 700 kilo. Itu rule of thumb-nya lah kira-kira. Ya, rule of thumb-nya sekitar segituan. Nah, kalau dia super critical foam-nya, contoh foam super critical apa sih? PEBA, TPEE, ATPU, atau Pebax. Pebax yang paten ini. Nah, itu tuh nggak panjang umurnya, sekitar 250-300 kilo udah harus ganti. Dia lebih nggak durable. Emang beda-beda ya? Beda-beda. Oke. Tapi kalau misalnya, kan ada beberapa teman gue juga nih mas, misalnya ya. Dia kayak rekomendasinya berdasarkan orang-orang, let's say sepatu A gitu ya, 500 kilo. Tapi dia udah make itu lebih dari 500 kilo mileage-nya. Tapi dia masih ngerasa kayaknya masih nyaman-nyaman aja. Sebenarnya itu gak apa-apa gak? Dia kayak kurva terbalik sih. Jadi gini, lu udah lewatin average yang 500-an sampai 700 kilo itu ya. Let's say lu udah lari itu sekitar 800 atau 900 kilo. Mungkin degenerasinya belum begitu berasa. Tapi nanti dia akan ketemu one point di mana penurunannya itu begini. Set ke bawah. Jadi mileage-nya sedikit nambahnya, tapi rasa gak enaknya itu udah makin parah. Dan itu berarti bisa nanti kita gak sadar kayak performa larinya makin jelek. Ngaruh. Dan yang paling berasa tuh kalau foam sekarang itu kan lebih cenderung soft ya. Lebih cenderung ada cushioningnya gitu. Nah biasanya tuh tahunya dari mana sih? Cushioning udah mati. Udah gak enak nih sepatu. Tapi ada lagi yang lebih obvious. Secara visual tuh kita udah bisa lihat. Itu dari outsole. Udah outsole udah botak nih. Udah botak ya. Udah misalnya di bagian sini udah habis. Udahlah waktunya ganti, gak usah diapa-apain lah itu. Banyak banget ya. Dulu kayak udah tipis, udah botak outsole-nya, kayak masih enak, masih bisa dipakai, pakai aja. Masih enak, masih bisa dipakai aja. Sekali ketemu becek, kepleset, benar, bisa jeblak jatuh, udah cedera deh tuh, cedera akut. Si
bagian safety-nya udah hilang. Safety-nya udah hilang. Gitu. Comfortnya mungkin masih ada dikit-dikit. Mungkin secara performance masih bisa dikit-dikit. Tapi pilar safety-nya udah nggak ada. Ya udah, kalau misalnya amit-amit nih, ketemu yang licin, traction-nya nggak bagus, lari kenceng, kepleset, cedera akut. Terus misalnya pas dicek, kok dengkul gue sakit sih. Terus akhirnya CT scan, meniskusnya robek. Kan gak lucu gitu. Jangan learn the hard way. Iya. Kalau bisa hindari. Kalau bisa dihindarin. Makanya penting banget literasi di bidang gear yang kita pakai buat lari. Bukan cuma trainingnya kita literate, tapi juga gearnya kita harus literate. Dua-duanya sama-sama penting ya. Dua-duanya penting. Training harus benar, gear harus benar. Supaya menghasilkan performa yang pastinya baik juga. Betul. Tapi terakhir nih kita udah ngomongin banyak banget seputar gear, olahraga, training dan lain-lain. Kalau misalnya ada tips yang paling penting menurut dokter nih untuk dikasih tahu ke dashers, ya entah terkait trainingnya, untuk supaya menghindari cedera atau terkait gearnya, apa nih yang pengen dokter sampaikan? Menurut gua ada 3 pilar yang paling penting. Ya, 3 poin yang paling penting. Yang pertama, udah trust the process deh. Gitu. Itu penting banget. Itu paling penting dari semuanya. Kenapa sih harus trust the process? Karena kita yang paling tahu badan kita. Lu nanya gua misalnya gitu, lu konsul sama gua, dok gua punya masalah ini. Gua belum tentu tahu 100% seperti yang lu tahu. Lu akan tahu diri lu sendiri jauh lebih banyak dibandingin gua tahu lu. Gue mungkin bisa cover lu secara keilmuan, mungkin secara klinis gue bisa tahu ini masalahnya apa. Tapi lu yang punya panca indera yang untuk ngerasain gitu. Nah jadi trust the process. Ketika lu memang fitness level atau kemampuan larinya masih di situ, lu nggak usah maksa, lu nggak usah aneh-aneh gitu. Lu nggak usah nyari-nyari yang banyak gaya. Tapi lu bangun dulu tuh pondasinya gitu. Jangan lu lihat orang, oh dia udah maraton sekian kali, terus ya gue mau maraton, ya udah lu siap-siap aja ketemu gue di klinik gitu. Yang lu lihat di sosial media maraton dia latihannya berapa tahun. Itu gitu loh. Ingat medsos itu kan banyak yang cuman bagus-bagusnya aja gitu. Jadi balik lagi trust the process gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu penting banget kita punya yang namanya literasi. Literasi tentang sebenarnya apapun, ini diterapin di apapun ya. Financial literation is important, of course. Terus juga household literation is important. Family literation is also important. Gimana cara kita ini. Tapi yang gak kalah penting juga running literation juga harus kita punya gitu. Kita harus punya a certain amount of literacy supaya kita tuh gak kejebur di lubang yang sama berkali-kali gitu. Nah literasinya tuh dalam bentuk apa? Paling dasarnya kalau kita lagi lari, 1 training. Yang kedua tentang konsep strength and power. Yang ketiga tentang maintaining efficiency and endurance. Bisa gak kita ningkatin endurance? Dan yang keempat tentang running form, biomechanics. Udah lu kuasain itu 4-4-nya, harusnya lu gak kenapa-napa. Gak perlu ngalamin asam garam yang aneh-aneh gitu. Ya, jangan sampai. Kalau bisa dihindarin ya hindarin lah ya. Iya. Itu makanya penting banget baca referensi-referensi yang memang mendukung ya, punya evidence based medicine-nya. Terus hindarin deh yang namanya ngikutin panduan yang based on trend. Gitu. Nah yang ketiga, balik lagi, always monitor your progress. Monitoring your progress ini tuh mungkin kesannya kayak males gitu ya, kayak ngapain sih kita ngerjain ini, monitoring, kayak buat apa sih kita istilahnya dalam tanda kutip self assessment, kayak nggak perlu lah, gue merasa baik-baik aja. Kadang cedera itu tuh asimptomatik. Asimptomatik itu artinya apa? Gak ada gejalanya. Lu cedera ya udah tiba-tiba ntar ke trigger dan parah banget ya. Wassalam. Nah itu yang kita nggak mau. Jadi monitoring the progress itu penting. Lu tinggal take a look back. Lu ngapain aja sih selama mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan ke belakang. Lu lihat progres apa yang gue lakukan selama ini. Evaluasi gitu. Oh, gue udah perform lebih bagus misalnya, atau gue kurang perform nih. Ya udah, apa yang mesti ditingkatin? Dan jangan malu tanya sama orang yang memang jago di bidang itu. Gitu. Lu butuh coaching, lu tanya sama coach. Lu butuh medical advice, lu tanya sama dokter. Ya lu kalau butuh advice sepatu tanyalah sama gue lah. Ujungnya gitu ya dok ya. Tapi itu bener banget, gue setuju ya. Jangan kayak ngerasa kayak lu udah baca apa, lu udah ngerasa paling tahu karena ngerasa kayak gitu ya. Kayak jangan malu
sesuai patah lama ya, balik lagi ya, malu bertanya saat di jalan ya. Malu bertanya cedera di jalan. Kalau di lari gitu. Malu nanya lu cedera di ujung. Iya. Gitu. Oke, Kita oke. ini mungkin satu konsep lagi yang penting. Lari itu buat longevity, jangan cuman buat sesaat doang. Jangan lu cuman lari 2-3 tahun habis itu lu quit. Tapi bisa nggak lu manfaatin lari itu untuk meningkatkan longevity dan quality of life hidup lu? Bisa nggak? Itu dia. Jadi bagus sekarang kayak tren lari bener-bener setinggi ini. Terus orang-orang juga pada bener-bener suka lari segala macam. Tapi jangan sampai jadi tren aja dan ikutin tren aja. Betul. Semoga ini bisa jadi pentingnya build the habit dan untuk berkelanjutan ke depannya ya, Dok. Oke, dan ini banyak banget insight yang kita dapetin hari ini dari Dr. Jason. Thank you so much. Thank you juga Danar. Kalau dari lu sendiri berarti untuk kalau dunia lari lu atau race lu kedepannya ada apa nih? Race prinsip gue sih Matupang. Siang malam tunggu panggilan. Yang penting base fitnessnya ready dulu aja dah. Yang penting pokoknya latihan aja. Base fitness lu ready. Dipanggil kapan aja ready ya. Betul. Itu prinsip latihan gue sekarang. Jadi selain tadi spiritual movement buat emang gue kesenangan gue sendiri, mencari ketenangan diri gue sendiri, ya udah gue siapin aja. Base fitness ya memang ya udah lu kapan butuh sign gue, kapan lu ada butuh gue ready. Dimanapun itu, kapanpun itu gitu. Kalau kita ada event kita undang ready ya. Oh ready, besok juga ready. Oke, kalau gitu thank you so much dokter. Dan kalau gitu thank you juga Dashers yang udah nonton episode kali ini. Lo bisa nonton di YouTube-nya Dashport. Kalau gitu gue Danar Kalingga. Dan gue Dr. Jason. And I'll see you guys in the next episode. Bye bye.